Small listeners, satu lagu menarik ya dari Miti Zaya, Iri Hati. Kadang memang small listeners dalam hidup ini bermacam-macam ya jenis orang. Ada yang mungkin happy ngelihat kita, ada yang mungkin kesel ngelihat kita, ataupun iri melihat pencapaian dan juga kesuksesan kita. Tapi itu bukan berarti penghalang untuk kita merasakan kebahagiaan gitu ya. Tapi pastinya ada cara-cara untuk gimana kita menghadapi orang-orang yang iri. Dan hari ini kita akan membahas topik menarik dalam Smart Happiness di Jumat pagi. Dan pastinya juga seperti biasa Audrey Juan akan memandu siaran pagi hari ini bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness kita, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari Luar ini? biasa bahagia. Tanggal Pagi ya kita kembar. ya, Tanggal kembar banyak diskon katanya gitu ya Pak. Desember. Yes, Jelang dan Desember. pastinya juga kita bahagia ketemu dengan Smart Listeners pada pagi hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan di 6 kota Smart FM Network ataupun juga di YouTube channel Radio Smart FM, mungkin Anda pernah ya merasakan kok kayaknya ada orang yang iri banget gitu ya ngelihat kita, ngelihat pencapaian kita, sedikit dicibir lah, diomongin lah dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan membahas gimana sih menghadapi jenis orang-orang tersebut dan apakah kita bisa tetap bahagia nih menghadapi orang-orang yang iri di sekitar kita. Tapi balik dulu ke lagu kita yang manis dari Miti Zasia. Boleh diceritakan Pak Arfan kenapa pilih lagu Iri Hati dari Miti? Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Lagu ini pas sekali dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Iri hati ya, gimana caranya kita menghadapi orang yang iri. Mari kita simak lagu dari Miti Zasia ini ya. Banyak yang salah dengan cara pikirku. Tumpukan keluh tak bisa kubendung. Selalu merasa tak seberuntung mereka gitu. Nah ini kan pikiran banyak orang ya. Ketika kita melihat keluar, kok kita melihat ada banyak orang yang lebih hebat dari kita, lebih pinter, lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya gitu ya. Dan peribahasanya kan mengatakan apa? Di atas langit ada langit gitu ya. Jadi memang kita nggak akan pernah puas gitu. Karena selalu menemukan orang yang lebih daripada kita. Dan kita selalu merasa kita tidak seberuntung mereka. Orang-orang bilang kau hanya perlu bersyukur. Apapun yang kau punya, sudah Tuhan ukur. Nah ini kan bagus nih kalimatnya ya. Cukup berpantun gitu ya. Di belakangnya itu ur-ur. Rima ya. Orang-orang bilang kau hanya perlu bersyukur. Apapun yang kau punya, sudah Tuhan ukur. Indah mata, manis senyum itu punyaku. Baik hati, tutur lembut itu sifatku. Lalu kusadari, tak perlu ku merasa iri hati. Ku terima apa adanya aku. Nah ini kan adalah bagian dari bersyukur ya. Jadi sebetulnya nanti kita akan lihat bahwa lawan dari bersyukur itu bukan tidak bersyukur. Lawan dari bersyukur itu adalah iri. Nah, ya. Jadi bedanya tuh kalau bersyukur itu kita menghitung berkat. Counting blessing gitu ya. Itu namanya bersyukur. Kalau iri itu menghitung berkat juga. Ya, berkat orang. Tapi yang dihitung berkatnya orang lain. Ya. Aku cukup, kamu cukup, dia cukup. Mereka cukup. Aku cukup, kamu cukup. Semua manusia sudah pada porsinya. Ya, jadi semua udah ada rezekinya dari Tuhan dan itu disesuaikan dengan kita sendiri. Jadi sudah diukur sama Tuhan. Ya, indah mata, manis senyum itu punyaku. Baik hati, tutur lembut itu sifatku. Lalu kusadari, tak perlu ku merasa iri hati. Ku terima apa adanya aku. Nah ini kan berarti kita sedang menghitung berkat ya. Counting blessing ya. Apa sih berkat yang kita punya? Nah ini, indah mata, manis senyum itu, baik hati, tutur lembut itu gitu ya. Itu jadi kita memang harus selalu melihat ke dalam ya. Menghitung rahmat, berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu supaya kita bersyukur karena kalau kita selalu melihat keluar kita selalu merasa bahwa ada orang yang lebih daripada kita dan kita tidak seberuntung mereka. Nah itulah yang disebut dengan iri. Oke, dan ini sifat alamnya manusia juga ya Pak Arfan yang nggak bisa kita pungkiri. Mungkin sesekali kita merasakan iri, tapi bagaimana kita mengelola ataupun juga mengatur rasa iri tersebut sehingga nggak jadi sesuatu yang bertahan lama seperti itu. Nah tapi kita cerita lagi terkait dengan iri hati. Kenapa akhirnya orang bisa berkepanjangan gitu ya, punya rasa iri hati, punya rasa nggak bisa ngelihat orang senang gitu ya, sukanya ngelihat orang susah gitu.
Apa yang Aha. menyebabkan hal ini bisa ada di hati manusia, Pak Arfan? Sebelum kita break, Ya, silakan. iri itu sesungguhnya dasarnya adalah keinginan. Oke. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu ya, Yes. Audrey. Mm-mm. Iri itu dasarnya adalah keinginan. Jadi pertanyaan saya, Audrey menginginkan apa sekarang? Menginginkan apa ya? Mobil misalnya. Halnya, Yes. nah itu adalah bibit-bibit untuk jadi iri. Oke. Karena Audrey punya keinginan, Mm-mm. ya. Audrey punya keinginan punya mobil. Mhm. Tahu-tahu melihat ada teman dekat Audrey beli mobil baru, Yes. gitu ya. Atau ada saudaranya Audrey beli mobil, Mm-mm. tetangganya Audrey beli mobil. Mm-mm. Padahal kita menginginkan itu. Ya, ya, ya. Tapi kok yang dapat orang lain. Betul. Nah itu sudah muncul, irinya udah meningkat tuh. Mhm. Jadi awalnya kita punya keinginan dulu. Dasar dari iri itu adalah keinginan. Mhm. Kalau kita nggak punya keinginan, kita nggak bakal iri. Yes. Tapi pertanyaannya, ada nggak manusia yang hidup itu nggak punya keinginan? Wah, mustahil ya kayaknya ya. Nah, gitu Oke. ya. Sehingga kita semua akan selalu terdorong gitu, Aha. terkondisikan oleh perasaan iri. Yes. Oke. Kita semua punya keinginan. Jadi pertama kita punya keinginan aja tuh udah bibit-bibit iri. Nah, Mm-mm. kemudian yang kedua kita melihat orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, itu sudah meningkat lagi. Level keiriannya itu udah meningkat lagi Mhm. gitu. Oke. Jadi iri itu pada dasarnya adalah keinginan. Karena itu iri merupakan sifat dasar manusia Mm-mm. sesungguhnya. Kalau kita lihat dari sini. Nah, nanti iri itu bisa bagus gitu, tapi Oke. iri itu bisa menjadi jelek kalau kita tidak bisa mengelolanya gitu. Mm-mm. Apalagi kalau kita punya teman-teman yang iri kepada kita. Nah, ini Yes. sesuatu yang bisa mengganggu kita kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Mm-mm. Itu. Oke, ini mindset yang tepat ya, menganggap bahwa iri itu ya bermula dari keinginan dulu, tapi keinginan yang dikelola itu yang akan membuat iri ini arahnya akan berbeda. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan iri hati dan bagaimana mungkin menghadapi orang-orang yang iri gitu ya, ngelihat kita mungkin mendapatkan pencapaian, mendapatkan berkat yang lebih gitu ya. Setelah yang satu ini kita akan sambung. Anda juga boleh sharing kalau pernah mengalami iri hati ataupun juga diiriin orang gitu ya. Silahkan di 0812 11 12 959 atau juga YouTube channel Radio Smart FM atau juga sekedar sapa-sapa boleh banget. Silahkan kirimkan nama dan juga domisili Anda dan pastinya kabar Anda juga boleh banget ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959 kami kembali setelah jeda berikut. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, di sesi pertama kita mendapatkan satu pemaknaan yang berbeda ya. Melihat iri itu adalah sebuah keinginan, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola iri tersebut bisa jadi satu hal yang baik lah ya, bukan ke arah yang negatif seperti itu. Tapi beda posisinya ketika orang merasakan iri nih dengan apa yang kita miliki, apa pencapaian kita gitu Pak Arfan. Lantas seperti apa hal ini bisa kita sikapi ya, karena kan ini juga jadi tantangan untuk kita untuk menghadapi orang-orang yang iri. Kayaknya rasanya orang-orang tuh nggak suka gitu ngelihat kita seneng, ngelihat kita dapat berkat dan lain sebagainya. Silakan Pak Arfan. Sebetulnya iri itu awalnya itu sehat gitu ya, Oh, oke. karena iri itu kan keinginan. Yes. Misalnya Audrey ngelihat di kantor ada orang yang masuknya bareng-bareng Audrey, Mm-mm. tapi sekarang taunya dia cepat dipromosikan gitu. Ya, Ingin nggak seperti orang itu? ingin dong. Kalau nggak pingin berarti Audrey punya masalah, Yes. gitu ya. Uh-huh. Ya kan, melihat ada Iya, kok iya. orang ini hebat banget ya, kok dia sangat dipercaya ya Mm-mm. oleh atasan ya. Ya kita kepingin seperti itu gitu. Betul. Jadi kita berpikir, beruntung sekali dia. Mm-mm. Mudah-mudahan aku juga suatu ketika bisa seperti dia. Mm-mm. Itu bagus nggak? Itu bagus. Itu iri yang sehat namanya. Yes. Wah, beruntung sekali dia. Wah, Mm-mm. kok dia seumuran aku tapi dia udah bisa beli rumah ya. Mm-mm. Oh, ternyata aku baru tahu dia selain bekerja sama-sama aku, dia juga punya usaha sendiri dan dia Mm-mm. bisa mengelola dengan baik sehingga tidak saling berbenturan. Ya. Wah, hebat banget dia. Aku juga kepingin seperti dia, bisa Mm-mm. punya rumah sendiri. Ya, gitu kan. Jadi Yes. itu iri yang sehat gitu. Mm-mm. Dan iri itu bisa membuat kita maju, Oke. terbang gitu. Karena kita kepingin jadi seperti yang kita lihat gitu. Nah, iri itu menjadi tidak sehat adalah kalau kemudian kita merasa bahwa
Kita nggak suka sama orang itu gitu. Mm-mm. Kita nggak suka ada orang yang memiliki apa yang kita inginkan gitu. Yes. Saya kepingin punya rumah, kok dia yang dapat ya gitu. Mm-mm. Saya kepingin punya mobil, kok dia yang beli ya. Saya kepingin dipromosikan, kok dia yang dipromosikan. Wah, ini nggak bisa nih, nggak bisa nih. Ini udah salah nih gitu. Mm-mm. Aku ingin menghalangi dia, aku ingin menjatuhkan dia. Nah, ini sebetulnya iri sudah berkembang menjadi yang namanya dengki. Oke. Ya, jadi dengki itu bukan sekedar ingin memiliki. Jadi kalau Mm. hanya ingin memiliki, ini perbedaan iri sama dengki ya. Oke. Kalau saya ingin memiliki apa Mm-mm. yang kamu miliki, itu namanya iri, Mas. Iri ya. Mhm. Tapi kalau dengki itu eh, ingin orang lain tidak memilikinya gitu. Oke. Jadi misalnya Audrey mengatakan, aku nggak pingin dia punya mobil, aku Mm-mm. nggak pingin dia punya rumah, aku nggak pingin dia dipromosikan, aku nggak kepingin dia seperti itu, gitu. Nah, itu namanya dengki. Yes. Tapi kalau aku ingin seperti dia, itu iri. Aku nggak ingin dia mendapatkan itu dengki, gitu ya. Nah, jadi ini supaya kita bisa memahami ya. Jadi kadang-kadang kan kita sendiri suka jadi subjek. Betul. Subjek itu adalah kita yang iri sama orang. Sekali Mm-mm. lagi, iri itu adalah sumber kesuksesan, Ya, gitu ya. ya. Hanya orang yang iri saja yang bisa sukses. Oke. Kita nggak pernah iri berarti kita nggak pernah punya keinginan. Ya. Kalau kita nggak pernah punya keinginan berarti hidup kita akan datar, akan stuck. Kita nggak akan pernah mencapai kesuksesan. Jadi iri itu perlu, itu pada awalnya. Itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Supaya manusia itu bisa tumbuh dan berkembang, manusia diberikan oleh Tuhan itu keinginan. Keinginan itulah yang akan menjadi bahan bakar kita untuk menjadi lebih baik. Nah, tetapi ketika iri berkembang menjadi dengki, maka bukan lagi aku ingin memiliki apa yang dia miliki, tetapi aku tidak ingin dia memiliki apa yang dia miliki. Nah, itu Ya. menjadi dengki. Nah, itu menjadi berbahaya. Mhm. Nah, itu harus kita sadari kalau kita menjadi subjek. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kita menjadi objek? Yes. Kita menjadi objek iri dari orang lain. Mhm. Menurut Audrey apa yang harus dilakukan kalau dengan satu kata? Nggak usah peduliin. Oke, itu bagus. Tapi Oke. ada yang lebih bagus daripada itu. Apa tuh, Pak Arfan? Jadi kalau jawaban ini ada minus, Oke. 0 ada plus. Oke. Audrey tadi jawabnya apa? Gak usah Nggak usah peduliin. peduliin deh. Aha. Itu nilainya 0, Oke. netral. Yes. Nah, saya ingin kasih perspektif ya Mm-mm. kepada teman-teman semua di Smart Happiness ini, Yes. supaya nanti nilai Anda bukan 0 tapi plus. Plus 1 ya. Oke. Nah, kalau saya benci, nah itu minus. Oke. Artinya apa? Kita bisa dikendalikan sama orang itu. Ada Mhm. orang iri sama kita, aku benci sama orang itu. Berarti Yes. orang itu mengendalikan kita. Iya, iya. Itu nilainya minus. Nah, Audrey tadi 0. Mm-mm. Kalau kasih perspektif untuk plus, gini. Ketika orang lain iri sama kita harus bersyukur. Oke. Mhm. Kenapa kita harus bersyukur? Berarti ada orang yang ingin pencapaian kita dong. Untuk berkat Berarti kita kita. punya kelebihan. Yes. Aha. Berarti kita orang hebat. Mhm. Karena nggak mungkin ada orang ya di kantor misalnya ada Iya. orang yang nggak disukai orang, Mhm. ya atasan juga nggak percaya sama dia, ya kemudian dia tidak didukung oleh teman-teman di kantor, Mhm. tidak punya teman, mungkin nggak ada orang yang ngiri sama dia, Nggak mungkin. ya kan? Yes. Aha. Nggak mungkin ada orang ngapain ada Ngapain, orang yang aha. nggak sukai orang, atasan juga nggak percaya, teman-teman juga nggak suka, Iya. ngapain kita iri? Nggak ada satu orang pun Plusnya. yang iri sama orang itu. Nah, kita pingin nggak, Audrey? Mhm. Kantor atau dimanapun kita berada, nggak ada satu orang pun yang iri sama kita, pingin nggak? Kalau bisa sih ada sih ya. Karena kan itu tadi ya kelebihan ya, Pak Arfan. Nah, mudah-mudahan mindset kita jadi Aha. berubah kalau saya Oke. ngomong begini. Jadi Yes. kalau saya tanya ini kan biasa jawabannya kan iya ya. Iya. Audrey pingin nggak di dunia ini nggak ada orang yang ngiri sama Audrey? Pingin nggak? Pingin kan jawabannya kan seringkali Iya. gitu ya. Aha. Pingin. Iya. Jawabannya adalah kalau memang pingin berarti itu menunjukkan bahwa ya jangan berprestasi, Hmm. jangan melakukan hal yang baik, jangan melakukan hal yang Oke. bermanfaat gitu. Hmm. Jadi orang-orang yang tidak ada satu orang pun yang ngiri sama dia di dunia ini itu adalah orang yang berada di posisi terbawah. Oke. Mau nggak kita kayak gitu? Nggak mau. Yes. Pasti enggak gitu. Iya, iya. Jadi ya dengan demikian ketika kita berprestasi kita sudah membuka peluang bagi orang lain untuk iri sama kita. Mhm. Kalau nggak mau iri ya jadilah orang yang bodoh, Mhm. orang yang tidak berprestasi,
Jadilah orang yang tidak disukai sama orang, percayalah, tidak ada satupun orang yang ngiri sama kamu gitu. Mm-mm. Nah, ya, tapi kan berarti kita jelek banget dong kalau nggak ada orang yang iri sama kita gitu. Iya, yes. Oke. Dengan demikian, kalau ada orang yang iri, satu aja, Mm-mm. ada orang yang iri, kita udah harus bersyukur. Mhm. Satu, ya berarti orang itu melihat kelebihan kita. Apalagi kalau ada 2, 3, 4, 5 orang, semakin banyak orang yang iri pada kita, Mm-mm. semakin kita harus bersyukur. Oke. Kenapa? Karena kelebihan kita itu begitu jelasnya gitu, begitu terang benderangnya, Mm-mm. begitu obviousnya gitu. Orang ini punya kelebihan yang tidak bisa disangkal lagi. Mm-mm. Semua orang melihat itu. Tidak ada satu orang pun di kantor ini yang tidak melihat itu. Oke. Berarti kita benar-benar orang hebat dong. Yes. Ya sudah, Mhm. syukuri itu. Syukuri itu. Mhm. Bersyukur itu hanya iri itu hanya dimiliki oleh orang yang punya kelebihan. Mhm. Itu Oke. Audrey. Yes. Tapi ini rasanya harus ada pembatasnya ya. Jangan sampai karena kita menyadari banyak orang yang iri sama kita jadi besar kepala. Ini banyak terjadi juga ya Pak Arfan ya. Akhirnya Ya. merasa wah hebat, wah saya keren gitu. Lantas apa yang bisa kita lakukan ya untuk tetap menjadi orang yang bangga karena banyak orang yang iri, tapi juga tetap low key gitu, tetap rendah hati juga gitu, nggak terlalu sombong dan arogan. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi nomor satu kan bersyukur dulu ya. Yes. Ya. Yang kedua, kita jangan jadi orang yang arogan, ya, karena kalau kita jadi arogan, akhirnya kita benar-benar dapat banyak musuh gitu ya. Oke. Nah, kita harus melihat mereka dengan penuh kasih. Nah, ini yang kedua ya, setelah bersyukur, kita harus melihat orang yang iri pada kita itu dengan penuh kasih. Oke. Kenapa kita melihat orang itu dengan penuh kasih? Karena orang itu sesungguhnya adalah our secret admirer. Oke. Apa itu secret admirer? Pengagum rahasia. Pengagum diam-diam. Yes. Ya kan? Ya, bayangkan kalau saya kan punya banyak fans ya misalnya ya. Saya kan nulis buku tuh. Yes. Nulis buku, kemudian kan ada banyak orang yang jadi fans saya. Karena merasa bahwa buku saya itu bagus, buku saya itu mencerahkan, buku saya itu bisa membuat mereka hidupnya lebih bermakna gitu. Itu kan fans saya. Itu kan pengagum saya. Yeah. Betul ya? Betul. Nah, bisa nggak saya benci sama pengagum saya? Kayaknya enggak deh. Nggak mungkin. Yes. Nggak mungkin ya. Justru eksistensi saya kan akan menjadi lebih Kuat ya. kuat gitu ketika ada orang yang menikmati karya-karya saya. Berarti saya ini adalah seorang penulis buku yang handal. Penulis buku yang inspiring, penulis buku yang bisa mengubah hidup orang. Lah, keberadaan saya itu diperkuat oleh yang namanya pengagum-pengagum saya itu gitu. Jadi nggak mungkin saya itu benci sama pengagum saya. Saya akan menyayangi pengagum saya gitu. Ya, nah itulah kalau kita iri supaya kita nggak akhirnya jadi besar kepala dan sebagainya, kita harus sayangi orang-orang yang iri sama kita itu kita sayangi. Okay. Mereka itu adalah pengagum rahasia kita, pengagum diam-diam kita, gitu ya. Jadi mereka itu adalah sebenarnya teman-teman kita, gitu, yang kepingin seperti kita, cuma dia belum tahu bagaimana caranya bisa mencapai apa yang kita capai. Okay. Gitu. Jadi yang kedua itu sayangi mereka karena mereka adalah secret admirer kita. Nah yang ketiga nanti baru Anda coba bantu mereka. Bantu mereka. Kita tahan dulu sampai situ, Pak Arfan. Ya. Gimana cara membantu orang-orang yang iri sama kita gitu ya? Nanti kita akan bahas sesi ketiga. Dan untuk Anda yang masih ingin berkomentar ataupun cerita, sharing, pengalaman gitu ya, boleh banget silakan di 0812 11 12 959 dan juga absen pagi boleh supaya kita sapa-sapa Anda yang ada di seluruh Indonesia. Pastikan tetap bersama kami dalam Smart Happiness sampai dengan jam 8 pagi.